Selamat siang, mahasiswa saya. Hari ini materi kuliah kita adalah bisnis global. Saya mau bertanya ya, ada yang mengerti atau paham arti dari bisnis global? Silakan angkat tangan. Saya izin menjawab, Bu. Silakan. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Oke, bagus. Yang lainnya, ada yang mau menjawab? Silakan. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain atau bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Oke, baik ya. Jadi, benar ya. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain atau bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Jadi contohnya begini, Indonesia, kita negara Indonesia kan? Ya, Indonesia bisa berjualan ke negara lain ya. Contohnya mau berjualan ke Malaysia, negara tetangga, atau mau ke benua tetangga, misalnya mau ke Eropa ya, ada Amerika, ada Australia, oke? Itulah bisnis global. Selanjutnya di bisnis global ini ya, ada dikenal dengan perdagangan internasional. Mahasiswa saya ada yang mengerti maksud dari perdagangan internasional? Ayo silakan, ya silakan Dek. Ya, bagus. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Ya, silakan, Dek. Saya, Bu, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Oke, benar ya. Jadi perdagangan internasional ya, transaksi bisnis yang dilakukan satu negara dengan negara lain ya. Itu perdagangan internasional. Selanjutnya kita masuk ke pertimbangan. Jadi setiap negara ini punya pertimbangan dalam melakukan yang namanya perdagangan global atau perdagangan secara internasional ya. Yang pertama adalah pertimbangannya adalah ekonomis, yang kedua adalah politis, sosial dan budaya, yang ketiga adalah pertimbangan militer. Contohnya begini ya. Ya, secara ekonomis ya. Rakyat Indonesia, misalnya pemerintah Indonesia, ya, pemerintah Indonesia kekurangan yang namanya bahan baku, contohnya ya, bahan baku kedelai, ya. Memang Indonesia ada petani kedelainya, tapi karena rakyat Indonesia sangat banyak, ya, pemerintah tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga diimportlah atau dibelilah bahan baku kedelai dari luar negeri, ya. Jadi itu sudah mengimpor, itu berarti sudah melakukan yang namanya perdagangan global ya, import ya. Jadi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya, diimportlah kedelai untuk memproduksi tahu dan tempe. Kamu adik mahasiswa makan tahu dan tempe nggak di rumah? Makan ya. Iya ya, tahu dan tempe bergizi juga ya itu, walaupun namanya tahu dan tempe. Selanjutnya adalah politis, sosial dan budaya, itu mempengaruhi perdagangan internasional juga ya. Jadi di sini kalau kamu mau berdagang secara internasional, jangan kamu menyinggung budaya orang luar. Contohnya, kalau kamu misalnya pedagang yang namanya pebisnis fashion ya, baju ya, kamu jangan jual baju you can see ke negara Arab ya. Karena negara Arab mayoritas muslim ya. Jualnya apa? Kerudung, ya kan? Pasmina, ya kan? Baju apa lagi? Baju koko, ya kan? Kemudian apa lagi yang dijual ke negara Arab? Apa? Mukena, betul ya. Peci, sajadah, iya benar ya. Jadi ketika kamu melakukan perdagangan secara global, lihat bagaimana budaya negara yang mau saya tuju, mau saya jual ininya, barang saya ini diterima enggak ya. Contohnya negara asing, negara luar mau jual misalnya minuman keras ke negara kita Indonesia,
Pasti pemerintah Indonesia melarang nggak? Melarang, karena sudah menyinggung rakyat Indonesia tidak mengenal yang namanya minuman keras. Dilarang minuman keras beralkohol di Indonesia. Tapi mungkin di negara Eropa, minuman keras itu tidak dilarang, karena mereka butuh minuman anggur, alkohol untuk menghangatkan badan. Karena cuaca mereka dingin kan? Dingin. Kok di Indonesia, alkohol itu dilarang. Dilarang pemerintah ya. Jadi kalau ada negara asing mau menjual alkohol secara berlebihan ke Indonesia, itu akan ditentang oleh pemerintah. Oke, selanjutnya ya. Di sini katanya, perdagangan global memungkinkan suatu negara untuk memproduksi apa yang paling mampu diproduksinya dan membeli apa yang dibutuhkannya dari negara lain dalam hubungannya dengan pertukaran yang saling menguntungkan. Benar nggak ini? Benar nggak? Benar ya. Jadi perdagangan global harus saling menguntungkan ya. Karena yang namanya bisnis pasti untuk mendapatkan keuntungan ya. Contohnya tadi Indonesia butuh, tadi saya bilang kedelai ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen yang ada di Indonesia, dia akan import kedelai ya. Kemudian Indonesia import enggak daging sapi? Pernah dengar enggak daging sapi diimpor dari Australia? Pernah ya? Iya. Jadi Indonesia karena pada saat Idul Adha, hari raya besar, hari raya Idul Fitri butuh daging sapi yang jumlahnya begitu besar, Indonesia harus melakukan impor ke Australia. Memang ada peternak sapi Indonesia, tapi tidak mencukupi kebutuhan warga negara Indonesia. Sehingga dilakukanlah perdagangan secara internasional atau perdagangan global. Untung nggak pihak luar negeri? Untung. Indonesia untung nggak? Untung. Bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya kan? Oke. Selanjutnya, di sini perdagangan internasional itu sering disebut dengan perdagangan bebas atau free trade ya. Jadi, ada yang tahu perdagangan bebas? Ada yang bisa jawab perdagangan bebas? Siapa yang tahu? Ada yang bisa jawab perdagangan bebas? Ayo tunjuk tangannya. Yuk, silakan Tasya. Perdagangan bebas adalah perpindahan barang dan jasa di antara negara-negara tanpa rintangan politik atau ekonomi. Ya, benar ya. Perdagangan bebas ya. Perdagangan yang dilakukan antar negara tapi sudah mengalami kesepakatan. Jadi kalau misalnya Indonesia ya mau jual barangnya ke Malaysia bisa, karena sudah ada perjanjian, kita kerjasama bilateral ya, gitu ya. Jadi nggak boleh orang Malaysia melarang Indonesia, kenapa jual barang ke negara kami? Nggak boleh lah. Begitu juga dengan Malaysia. Malaysia mau jual produknya ke Indonesia boleh. Apalagi kerjasama namanya bilateral antara kedua negara, itu tidak boleh dilarang karena sudah ada perjanjiannya, ada MOU. Jadi di dalam perdagangan itu kedua negara harus diuntungkan ya. Selanjutnya di sini adalah strategi untuk menjangkau pasar global ya. Ada strategi pemasarannya. Yang pertama ada lisensi, yang kedua adalah ekspor import, yang ketiga perjanjian kontraktual, kemudian adalah investasi langsung ya. Lisensi ini berarti memberi izin ya. Suatu perusahaan memberi izin kepada perusahaan lain atau kepada produk lain untuk dipakai namanya ya. Contohnya, kamu pernah nggak lihat yang namanya McDonald atau KFC? Pernah lihat itu? Atau pernah makan? Pernah ya. Itu kalau KFC itu dari mana? Negara mana? Amerika ya. Diizinkan nggak berjualan ke Indonesia? Izin. Enak nggak ayam KFC? Enak ya. Jadi untung nggak kamu rasa, oh kami bisa makan ayam KFC. Untung, iya ya. Berarti kamu bisa merasakan bagaimana perdagangan global. Kemudian ada ekspor impor. Saya mau tanya, apa pengertian dari ekspor? Ayo, Saya, Bu. Silakan.
Ekspor adalah kegiatan bisnis yang mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, benar. Kemudian, ada yang bisa jawab apa pengertian dari import? Yuk, silakan, Dek. Saya, Bu. Ya, silakan. Impor merupakan kegiatan bisnis yang melakukan pembelian atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Benar ya, betul ya. Jadi ekspor adalah pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya, Indonesia menjual barangnya ke Amerika, itu ekspor. Kemudian impor adalah pembelian barang atau pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya, Indonesia membeli barang dari misalnya dari Amerika untuk ke Indonesia, itu impor ya. Tadi saya sudah contohkan, kalau ekspor berarti contohnya seperti ini. Indonesia terkenal nggak dengan sumber daya alamnya? Terkenal kan? Yang sumber daya alam yang sering jadi kerajinan tangan dari Indonesia adalah rotan ya. Jadi rotan itu akan diekspor ke negara Jepang ya, ke negara Amerika ya. Rotan akan dijadikan bahan-bahan furniture, bangku, meja ya. Itu dijual orang Indonesia ke luar negeri. Kemudian Indonesia juga butuh kekurangan ya, ada kekurangan Indonesia, dia butuh bahan pangan juga. Contohnya apa yang diimpor Indonesia? Misalnya yang diimpornya adalah kacang kedelai ya. Dari luar negeri diimpor kacang kedelainya, atau yang diimpor Indonesia apa yang kamu sering dengar? Tadi saya bilang sapi dari Australia ya. Karena masyarakat Indonesia banyak ya. Pemerintah mengimpor sapi dari Australia pada saat-saat hari besar. Misalnya ada Idul Adha, ada Hari Raya Idul Fitri, ya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada di Indonesia. Jadi kedua negara beruntung. Australia beruntung, ya, dapat untung merupakan pembelian, ya. Indonesia juga untung karena masyarakatnya atau rakyatnya bisa merasakan daging sapi di hari-hari raya besar. Oke, selanjutnya di slide berikutnya adalah hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional ya. Yang pertama adalah sosiokultural, yang kemudian adalah kekuatan perekonomian, yang ketiga adalah kekuatan politik dan hukum, yang keempat fisik dan lingkungan, yang kelima adalah proteksionisme perdagangan atau trade protectionism ya. Oke, ini saya kasih contoh gini di dalam sosiokultural ya. Kemarin itu ya, sosiokultural berarti menyinggung budaya, ya, agama, ras. Jadi Anda apabila jadi pebisnis, ya ingat ya, kalau Anda mau jadi pebisnis yang melakukan perdagangan secara global ke luar negeri, Anda tidak boleh menyinggung budaya dari negara lain, ya. Itu tidak dibenarkan. Jadi contohnya pernah dilakukan oleh McDonald ya. McDonald mencantumkan bendera negara Arab Saudi di kemasannya. Orang Arab nggak setuju karena McDonald itu bukan merupakan produk orang Arab. Paham? Mereka tidak mau benderanya ada di kemasan McDonald. Itu yang terjadi. Begitu juga dengan nanti Anda pebisnis ya. Pebisnis harus tahu budaya negara sana bagaimana. Apakah ada ya, produk saya ini menyinggung negara asing? Ya, itu harus Anda lihat ya. Kemudian ada kekuatan perekonomian. Kekuatan perekonomian ini bisa juga menghambat dari perdagangan internasional. Contohnya adalah dari fluktuasi kurs dari mata uang negara asing. Ini contohnya ya, misalnya ya menjadi hambatan ya. Contohnya, misalnya rupiah melemah terhadap dolar, ya. Rupiah kan sering melemah terhadap dolar Amerika, benar? Berapa sekarang dolar Amerika? 15.000? Berapa? 400? 15.000 berapa sekarang Amerika? 15.400 kira-kira. Ya, jadi kalau rupiah melemah, maka ya orang-orang yang penduduk Amerika akan lebih suka belanja produk-produk Indonesia
Karena harga produk Indonesia pasti lebih murah. Jadi produk-produk keluaran Amerika akan berkurang pembelinya. Karena harganya akan semakin meningkat. Ya, itu perbandingannya. Jadi kemudian suatu negara akan dikatakan mengalami surplus dalam perdagangan global. Ada yang tahu bagaimana suatu negara dikatakan surplus dalam perdagangan global? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Tasya. Suatu negara akan dikatakan mengalami surplus apabila negara tersebut melakukan ekspor lebih besar daripada impor. Benar ya. Kemudian, kalau negara itu dikatakan defisit perdagangan global, bagaimana? Kalau negara itu dikatakan mengalami defisit perdagangan global, itu berarti negara tersebut melakukan impor lebih besar daripada ekspor. Benar ya, betul. Suatu negara dikatakan mengalami perdagangan surplus, perdagangan global surplus, apabila negara tersebut mengekspor barang lebih besar daripada mengimpor barang. Jadi Indonesia ini ya, ekspor tertingginya apa? Sumber daya alam, ya. Ekspor tertinggi Indonesia. Apa aja yang diekspor Indonesia? Tadi contohnya rotan. Yang kedua kopi, coklat, karet, aluminium, ya. Itu diekspor Indonesia ke luar negeri. Jadi katanya di tahun ini nilai ekspor Indonesia meningkat. Jadi perdagangan Indonesia surplus. Pernah nggak dengar di waktu masa-masa COVID, Indonesia paling tinggi ekspornya apa? Tanaman hias. Pernah dengar? Ya, tanaman hias mengalami lonjakan ekspor. Yang kedua ya, kekuatan tadi perekonomian daya, kemudian ada defisit ya, defisit dari perdagangan global ya. Perdagangan global mengalami defisit apabila ya impor yang dilakukan suatu negara lebih besar daripada ekspornya ya. Jadi kalau impor itu berarti negara tersebut membeli barang dari luar negeri ya. Memasukkan barang lah dari luar negeri. Tadi seperti tadi contohnya Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, pemerintah membeli kacang kedelai dari luar negeri ya. Kemudian membeli sapi dari luar negeri, dari Australia. Oke, selanjutnya adalah di sini topik kita hari ini. Selanjutnya adalah mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Ada organisasi-organisasi yang terlibat ya. Yang contohnya di sini adalah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT ya. Ini kesepakatan internasional untuk pengurangan perjanjian-perjanjian. Kemudian adalah Bank Dunia atau World Bank. Kemudian adalah Dana Moneter Internasional ya. Dana Moneter Internasional ini, pernah nggak dengar IMF bisa kasih pinjaman ke suatu negara? Pernah ya. Jadi ini untuk mendanai suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional. Inilah yang dilakukan IMF. Oke, ini materi kita. Apakah Anda sudah paham? Paham. Kalau Anda sudah paham, bisa kasih kesimpulan? Ada yang bisa kasih kesimpulan dari materi kita hari ini? Ya, silakan Tasya. Saya akan memberikan kesimpulan dari topik bisnis global. Yang pertama, perdagangan global. Perdagangan global merupakan perdagangan yang dilakukan antar batas-batas negara. Yang kedua, suatu negara akan dikatakan mengalami surplus global apabila negara tersebut melakukan ekspor lebih besar daripada impor. Yang ketiga, suatu negara akan dikatakan mengalami defisit global apabila negara tersebut melakukan impor lebih besar daripada ekspor. Hambatan-hambatan yang terjadi pada perdagangan internasional. Yang pertama ada kekuatan sosiokultural, yang kedua ada kekuatan perekonomian, yang ketiga kekuatan hukum politik, yang keempat fisik dan lingkungan, yang kelima ada proteksionisme perdagangan atau trade protection. Yang kelima, organisasi-organisasi yang memajukan perdagangan internasional. Yang pertama ada
General Agreement of Tariff and Trade atau GATT. Yang kedua ada Bank Dunia atau World Bank. Yang ketiga ada Dana Moneter Internasional atau disebut juga dengan IMF. Oke, Sekian. baik ya, benar ya temanmu ya. Oke, saya harap di perkuliahan hari ini Anda bisa memahaminya lagi, nanti baca materi slide kita ya. Kemudian di akhir perkuliahan ini saya akan kasih latihan, soal latihan. Anda buka buku Anda di halaman 81 ya. Nanti kamu kerjakan soal di halaman 81, dikerjakan. Itulah yang akan menjadi tugas Anda ya. Sebelum kita akhiri perkuliahan ini, ada lagi yang mau Anda tanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Oke, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.